الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام فأصبحنا مسلمين وغرس في قلوبنا الإيمان فأصبحنا المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Shadaqallahu azim. Sama kita hormati pengurus mushola Darul Ulum beserta jajaran, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami, seluruh jamaah tarawih yang insyaAllah kita semua dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang ke-8 di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah ini, kembali Allah izinkan kita berkumpul, bertemu untuk mendirikan malam di bulan-bulan suci Ramadan ini. Semoga amal ibadah yang kita dirikan di siang hari yang kita isi dengan puasa Ramadan, lalu malamnya kita lanjutkan dengan qiyam yang disebut qiyamul lail, mendirikan malam di bulan Ramadan. Semoga sarana-sarana ibadah kita itu menjadi penghapus dosa-dosa kita yang telah berlalu. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salat berikan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah tadi telah kita dengarkan kultum yang disampaikan oleh Ananda Hasbi. Sebenarnya apa yang beliau sampaikan itu sudah cukup. Jadi karena sudah lengkap tadi yang beliau sampaikan tentang persiapan menghadap kematian kita, maka ini kita ulas bahwasanya kita semua pasti akan pulang. Maka kita ingat-ingat kita semua pasti akan pulang. Kemana kita akan pulang? Akan pulang ke kampung halaman kita. Maka kalau kita ingat pulang ke kampung halaman, pasti ada persiapan-persiapan yang akan kita persiapkan. Mungkin nanti di akhir Ramadan kita sudah jadwalkan pulang kampung nanti hari itu, nanti balik lagi. Ketika akan berangkat ke kampung itu ada bekal yang akan kita persiapkan. Hari apa akan berangkatnya, dengan apa akan berangkatnya, apa saja yang akan dibawa, semuanya dipersiapkan. Tapi anehnya, ketika kita akan pulang kampung sesungguhnya, banyak kita yang lupa. Padahal kalau pulang kampung kita di dunia, kita bisa balik lagi. Tapi kalau pulang kampung yang sesungguhnya, tidak ada kesempatan kita kembali untuk di dunia ini. Maka itu disampaikan oleh Ananda Hasbi tadi. Bahkan banyak nanti orang-orang yang telah digambarkan di dalam Al-Quran dia menyesal. Apa katanya? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah tahu seperti ini ya Allah, mintalah kami waktu sebentar saja. Untuk apa waktu yang sebentar itu diminta? Fa asaddaqa, aku akan bersedekah, wa aku minas shalihin, dan akan jadi orang-orang yang saleh. Tapi saat itu kita tak punya lagi harta, kita tak punya lagi nyawa untuk beramal soleh. Maka selagi masih Allah berikan harta sekarang, Allah titipkan harta itu kepada kita, maka yakinlah harta itu titipan saja, tidak milik kita. Karena kita heran, mungkin di dunia ini
Banyak kita yang kejar ini bahkan habis-habis, dan itu padahal yang kita kejar itu akan kita tinggalkan seluruhnya. Maka heran mungkin kita ketika kita dihadapkan dengan pilihan. Contoh, nanti sahurnya pakai pical atau pakai sate. Ada pilihan dua ini. Tapi ternyata yang dua pilihan ini yang diambil pilihan lain. Ternyata sahurnya pakai nasi goreng, berarti ini pilihan. Ketika pilihan sudah diperdebatkan, makan sate, makan pical diperdebatkan, tahu-tahunya yang didebatkan tadi ditinggalkan juga. Maka sama halnya ketika kita di dunia, kita kejar dunia ini, kita kejar materi ini, kita kejar jabatan ini, kita kejar ini, kita kejar itu, tahu-tahunya yang kita kejar itu semua akan ditinggalkan juga. Maka sadarlah kita sampai hari ini, selagi Allah beri kita kesempatan sampai di bulan Ramadan ini, berarti Allah berikan kita kesempatan untuk mengumpulkan bekal-bekal yang akan kita hadapkan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini insya Allah kita akan sampaikan secara singkat tentang sebuah hadis. Yang hadis ini diriwayatkan dari jalur sahabat. Yang sahabat ini cukup populer bagi kita ketika kita membaca hadis, yaitu beliau bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi namanya Abu Hurairah. Kalau kita lihat sejarah hidupnya secara singkat, Abu Hurairah itu dulu, kalau nama ketika dia masih memeluk agama Yahudi, itu namanya Abdus Syams. Abdus Syams, Abdu artinya penyembah, Syams matahari, yaitu penyembah matahari. Maka sampai ketika hijrah diajak oleh sahabat yang lain, wahai Abdus Syams, masuklah Islam, tak mau. Sampai sudah beberapa tahun Nabi di Madinah, sudah Nabi tinggal sampai 7 Hijriah. Kalau kita hitung berarti sudah 7 tahun Nabi di Madinah. Baru Abu Hurairah ini mendapatkan hidayah. Dia datang dari Makkah, sengaja datang dari Makkah ke Madinah. Sampai di Madinah bertemu dengan Rasulullah, karena sudah dapat berita dari Makkah bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah benar. Maka dia berjalan dari Makkah ke Madinah. Sampai di Madinah dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita hitung dari tahun 7 Hijriah sampai wafatnya Rasulullah SAW, kalau kata para ahli sejarah itu dikatakan di tahun 11 Hijriah. Maka berarti 7, 8, 9, 10, 11. Kalau hitung-hitungannya itu, karena Rasulullah wafat di awal tahun, yaitu di Rabiul Awal, setelah Muharram, Safar, langsung Rabiul Awal, berarti dia sampai 1 tahun. Setidaknya hanya bertemu Abu Hurairah ini dengan Rasulullah hitungan 3 tahun saja. Hitungan 3 tahun. Ini kalau kita lihat dengan hitungan hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah SAW, itu luar biasa. Karena tercatatkan Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis Rasulullah sampai 5.724 hadis. 5.724 hadis. Kalau dibandingkan dengan kita yang sudah Islam berpuluh-puluh tahun, dibanding dengan Abu Hurairah yang baru Islam 3 tahun saja, dari 5.724 itu sudah berapa yang kita dapatkan itu? Masih jauh kita kurangnya. Jangankan yang puluhan yang kita ambil, mungkin dari yang satuannya saja mungkin masih banyak kita yang belum hafal hadis. Tapi inilah yang diberikan keutamaan kepada seorang Abu Hurairah, karena ketika itu Rasulullah pernah mendoakannya. Jadi Rasulullah sampai di sebuah padang pasir. Di situ Rasulullah katakan, siapa di antara kalian yang mau membentangkan selendangnya, membentangkan ridanya, lalu aku duduk di atas rida itu, maka akan aku doakan yang memberikan ridanya itu akan dimudahkan hafalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata
baru dengar sebentar saja Rasulullah menyampaikan, langsung diambil selendangnya, dibentangkan, lalu Rasulullah duduk di sana. Maka terbuktilah doa Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah pertama kali dengar, baru sekali disampaikan, langsung beliau hafal. Maka beliau meriwayatkan hadis 5.724 hadis. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, maka ketika dia masuk Islam, yang nama sebelumnya Abdul Syams diganti oleh Rasulullah jadi Abdul Rahman. Yang Abdul Rahman tadi, kalau kita dengar sekarang itu tidak populer, tidak terkenal Abdul Rahman bin Sakhar. Kenapa? Karena suatu ketika Abdul Rahman bin Sakhar sedang berjalan, sampai di pinggir jalan, sebuah pinggir jalan, sebelum sampai di rumahnya, dia temukan seekor anak kucing yang mengeong-ngeong. Jadi nampak dia anak kucing meow lelamo. Ditunggulah Abdul Rahman tadi, tidak kunjung datang juga induknya. Sampailah anak kucing tadi diambil, yang masih kotor dibawa ke rumah, dibersihkan, dikasih makan. Kemana Abdul Rahman pergi, dibawa, dimasukkan ke dalam saku bajunya. Jadi kalau orang Arab kita lihat saku bajunya pakai gamis itu besar, bisa dimasukkan anak kucing ke dalamnya. Maka kemana pergi Abdul Rahman itu dibawa. Sampai suatu ketika sedang berbicara Abdul Rahman dengan Rasulullah SAW, mencogoklah kepala anak kucing tadi. Ketika mencogok tadi sambil mengeong, sontak ketika itu Rasulullah katakan, anta Abu Hurairah, kamu bapak anak kucing tadi. Jadi itu gelar yang Rasulullah berikan karena bukti cinta yang Abdul Rahman tadi kepada seekor anak kucing. Maka kalau di awal samojo itu identitas seseorang. Kalau ada orang apa tuh agak hitam kulitnya, maka panggilnya apa? Hitam. Kalau agak kuning kulitnya, kalau nyo suku kucing, Pak kucing. Jadi ini memang kalau di Arab istilah itu juga ada Abu Hurairah. Tapi ini yang berikan gelarnya adalah Rasulullah SAW. Tapi hati-hati ketika kita memberikan gelar kepada seseorang, jangan sampai gelar itu yang dibenci oleh orang tersebut. Jadi gelar yang kita berikan adalah gelar yang baik kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Lalu kita lanjutkan, apa isi hadis yang di antara hadis yang disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "As-siyamu junnatun." Katanya dimulai dengan kata as-siyam. Siyam itu artinya puasa. Shaum artinya juga puasa. Maka ada dua kata, dua istilah yang maknanya sama, satu shaum, satu siyam. Tapi dua makna ini memiliki konteks yang sedikit berbeda. Kita lihat, shaum itu sedikit lebih umum. Contoh, bapak-bapak, aku puasa 3 hari puasa mengicek. Karena dulu orang puasa mengicek, pada niatnya mengicek doh. Itu namanya shaum. Karena menahan yang ditahan hanya perkataannya saja. Makan, minum masih jalan, itu namanya shaum. Tapi kalau siam itu merupakan suatu puasa yang dilaksanakan lengkap. Tahan makan, tahan minum, tahan dari segala hal yang membatalkan puasa, bahkan yang merusak puasa itu juga dijaga. Maka itu dinamakan dengan siam. Maka panggilan kita di dalam surah Al-Baqarah 183 bukan shaum, tapi kita dipanggil siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa. Maka dipilihkan katanya, karena Al-Quran, hadis itu merupakan perkataan yang dipilih dari bahasa Arab yang terpilih. Sampai kalimat selanjutnya, as-siyamu junnatun. Kalimatnya junnatun artinya perisai. Jadi puasa itu merupakan perisai. Perisai kalau kita gambarkan seperti orang yang akan perang, ada perisai, ada tameng. Yang dengan tameng itu bisa melindungi diri kita dari serangan musuh.
Maka ibaratkan kata Rasulullah, puasa itu bagaikan tameng di diri kita. Di sini juga begitu luasnya bahasa Arab. Nah, junnah artinya perisai. Ada kata yang mirip dengan junnah, jinnah. Jinnah ini sering kita baca dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Apa artinya itu, Pak? Jin. Jadi jinnah artinya jin. Ada satu lagi kata yang mirip, jannah. Jannah artinya surga. Itu sama. Huruf jim, huruf nun, huruf tamarbuton. Ada junnah, ada jinnah, ada jannah. Yang beda barisnya hanya huruf yang di pertamanya saja, tapi maknanya jauh berbeda. Junnah perisai, jinnah jin, jannah surga. Maka tiga ini kata yang mirip-mirip, kalau dicari jauh kok sama sadonya, ternyata beda. Yang satu artinya perisai, satu lagi artinya jin, satu lagi surga. Maka dalam membaca bahasa Arab hati-hati. Kalau salah baris maka bisa berakibat fatal, salah maknanya. Seperti pernah mungkin kita contohkan dulu antara kata qalbun dengan kalbun. Kalau qalbun artinya hati, tapi kalau kalbun yang berkaki ampe, anjing. Jadi qalbun dengan kalbun beda sekali maknanya. Maka kalau kita pakai bahasa Arab itu, kita pakai dalam keseharian, pakai yang aslinya. Contoh, saya selama ini senantiasa menjaga qalbu. Berarti saya selama ini senantiasa menjaga hati. Tapi hati-hati, jangan sampai. Saya selama ini senantiasa menjaga kalbu. Berarti artinya senantiasa menjaga anjing jadinya. Maka ini jauh sekali berbeda. Maka ini hati-hati ketika penggunaan bahasa Arab, baik baca Al-Quran ataupun baca hadis. Maka Rasulullah katakan di dalam hadis tadi, as-siyamu junnatun. Puasa itu merupakan perisai. Seperti apa bentuknya perisai itu? Maka di sini Rasulullah jabarkan agar puasa itu jadi perisai bagi kita. Fala yarfuth wa la yajhal. Janganlah berkata kotor, jangan pula berbuat yang bodoh. Maka kriterianya kata Rasulullah, jangan berkata kotor. Maka setiap lisan kita ini dijaga. Mungkin ada perkataan-perkataan yang menyinggung hati orang lain, yang bisa mungkin merusak hubungan kita dengan orang lain. Jaga lisan kita, karena di lisan ini semua bermula. Maka benar peribahasa mengatakan, mulutmu harimaumu. Jadi kalau tidak pandai kita menggunakan mulut ini, bisa-bisa melukai orang lain. Maka kata Rasulullah ketika puasa, fala yarfuth, jangan berkata kotor. Sama dengan perintah saat haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Orang haji itu dia tidak boleh berkata-kata kotor. Maka sama dengan orang yang puasa juga dijaga lisannya. Wala yajhal, jangan berbuat yang bodoh. Apa maksudnya? Segala sesuatu yang melahirkan dosa kepada kita tinggalkan. Karena itu merupakan sebuah kebodohan yang melahirkan dosa untuk kita, yang bisa membuang pahala puasa kita. Karena kita sudah tahan haus, lapar, segala hal batalkan puasa, telah mengisi pahala-pahala kita di siang hari. Ternyata ada dosa lain yang kita lakukan, akhirnya bocor. Ketika berbuka puasa, kata Rasulullah, rubba shaimin, banyak orang yang puasa tidak dapatkan apa-apa ketika puasa, hanya haus dan lapar saja. Maka jangan sampai kita puasa hanya haus dan lapar saja. Lalu setelah itu bahkan Rasulullah tekankan, wa inni mru'un, dan jikalau ada seseorang qatalahu aw syatamahu, yang ingin mengajaknya berkelahi atau memprovokasinya agar melakukan keburukan, kejahatan, maka Rasulullah perintahkan, falyaqul inni shaim, inni shaim. Maka katakan, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Maka kalau kita yakin kita sedang puasa, maka puasa itu akan jadi perisai bagi kita. Jadi kalaupun ada orang lain dari luar diri kita yang mengajak untuk berkelahi, yang memprovokasi kita untuk berbuat dosa, maka kita tidak terpancing. Maka kita contohkan, waktu jam 5:30, beberapa menit lagi akan buka puasa, pergi keluar, tahu-taunya hampir diserempet oleh mobil.
Yang biasanya dalam keseharian bapak ini suka marah, sedikit saja tersinggung langsung marah. Tapi ketika jam setengah 6 bersama dengan ibu tidak marah, maka ibu heran, kok tumben-tumben lo apa? Aku tak heran kok. Kayaknya ditanya di ibu, Pak, kok tak heran apa-apa? Hampir jatuh ada itu tadi kan? Bekulah, wak buku dulu. Siap buku, puasa baru dibekan. Karena ini buktikan bahwasanya puasa itu menjadi perisai. Jadi terhalang diri kita dari amarah kita, tertahan diri kita dari amarah kita. Maka Rasulullah ajarkan kita ketika kita diuji saat kita sedang puasa, ingat, inni shaim, aku sedang puasa. Maka insya Allah puasa yang seperti itu yang dikategorikan oleh Rasulullah, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang puasa penuh dengan keimanan, penuh dengan muhasabah diri, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah, semoga puasa Ramadan kita di tahun ini dan malam Ramadan yang kita dirikan di tahun ini insya Allah menjadi amal ibadah terbaik kita di bulan Ramadan ini. Karena tidak ada jaminan kita masih dapat Ramadan di tahun yang akan datang, maka manfaatkanlah Ramadan tahun ini, karena Ramadan tahun ini menjadikan kesempatan kita untuk menghapus dosa-dosa kita yang telah berlalu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Yang benar dan dari Allah, yang salah datangnya dari diri pribadi kami. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.